Anthony, mana Anthony? Mana suara Anthony? Gak ada ya? Oke, Arjun. Gak ada. Akila ini siapa sih Akila ini? Charles. Hadir, Miss. Itu diganti aja nama yang Akila ini biar bisa kita tahu nanti. Siapa tahu jaringanmu gak bagus, kamu gak bisa dengar suara Miss. Nanti nggak di absen. Itu yang Akila Jaki loh, Miss. Siapa? Oke. Kayaknya yang Akila Jaki. David. Ada David. Zaki. Ada Zaki. Zaki. Ada Zaki. Ada Zaki. Nggak ada ya? Kemana Zakinya? Ke toilet? Iya. Mana Zakinya? Zaki. Oke. Oke. Edward. Mana Edward? Fabian. Faisal. Farel. Hadir, Miss. Farel, gak ada. Hadir, Miss. Ada Farel? Ada. Aisyah, Miss, hadir. Iya, John. Ada John Stephen. John Stephen. Gak ada. Dermawan. Gak ada. Maria. Melika. Sherin Herlinda. Sherin Indah. Tessa. Ada Tessa? Gak ada. Widya. Yasmin. Ada Yasmin. Jessica Theo. Wah, banyak yang gak ini ya. Yang gak hadir ya. Yang belum join. Anthony. Arjun. Faisal, Farel. Maria. Tessa. Yasmin. Wow, banyak ya hari ini. Oke, kita lanjutkan. Yang kemarin kita sudah membahas puisi rakyat. Iya? Kita sudah bahas puisi rakyat? Iya. Baru aja dimulai udah nggak ada jawab-jawab. Puisi rakyat. Ini Jessica Theo. Kita bahas kemarin puisi rakyat masuk pada pantun. Iya. Iya. Halo. Kayaknya belum nih, langsung lanjutin yang pas itu. Oh, masih masih melengkapi itu ya? Iya kan? Melengkapi teks fabel. Iya. 249. Iya. 249. Udah selesai semua itu? 259? Dah. 249. Udah selesai, udah dilengkapi. Kan banyak, ini tuh kan kalimat rumpang. Tinggal melengkapi apa yang sesuai. Udah? Belum, 249. Nah, jadi kalau kemarin itu kita bahas itu melengkapi itu ya. Nah, di sini hari ini materi kita memerankan isi fabel halaman 246. Nantilah 249 itu kita ini.
Nah, jadi di sini sebentar ya. Silakan buka 246. Nah, memerankan isi fabel. Ya. Jadi kalau memerankan isi fabel dimulai dari menyusun teks. Ya, kita susun teksnya. Ya, susun teksnya. Ya kan? Susun teksnya dulu. Cara menyusulnya berarti kita mulai dari judul dan tahap pengenalan, memecah suatu masalah, komplikasi, klimaks, sampai pada resolusi dan koda. Ya. Jadi kita susun, setelah susun di dalam penyusunan isi teks fabelnya harus bisa kita ketahui ini yang namanya struktur, ya, struktur teksnya. Apa? Ada 4. Pertama, orientasi. Singkat aja ya karena nggak muat. Baru komplikasi, singkat aja ya. Baru sebentar ya. Jadi ada sebentar ya. Ada 4 yang kita perhatikan dulu strukturnya. Strukturnya itu terbagi dimulai dari yang pertama adalah orientasi. Baru harus jelas namanya komplikasi. Baru resolusi. Terakhir adalah koda. Nah, minggu kemarin sudah saya jelaskan itu orientasi pengenalan cerita. Yang tahap ini dimana dijelaskan bagaimana latar dan tokoh. Masuk komplikasinya munculnya suatu masalah dari bisa dari dalam cerita itu dan bisa juga dari luar. Di situ terjadi yang namanya klimaks. Sedangkan resolusi itu ya mulai redanya suatu masalah ya dan tahap penyelesaian suatu masalah. Sedangkan koda akhir cerita. Jadi harus lebih jelas-jelas kita pahami hal demikian jika kita memerankan isi fabel. Selain itu juga kita harus menggunakan bahasa dalam teks fabel, di mana tokohnya adalah binatang dan sifat-sifat yang sudah diceritakan dalam satu teks itu harus kita lakonkan atau kita pentaskan, ya, dan kita gambarkan, ya. Kemudian langkah-langkah menyusun teks fabel dimulai dari cari dulu bahannya. Bahannya itu bisa dari ya. Pertama, sebentar ya. Kalau menyusun teks fabel, kecuali kalau kita lihat internetnya, itu dulu cari bahan. Bahan itu bisa dari internet, bisa dari pengalaman orang lain bercerita dengan kita, bisa pengalaman diri kita sendiri, bisa ya. Bisa dari internet, bisa dari koran, bisa dari bahan bacaan lainnya, bisa itu bahan. Nah, setelah kita sudah menentukan bahannya, baru kita buat yang namanya kerangka, ya, kerangka cerita. Hai mama. Ya, jadi kita mulai dari sebentar, jaringan Miss kurang bagus.
Oke, udah. Kita perhatikan ini ya. Sebentar dulu, tadi nggak bagus tadi kan. Nah, jadi cara menyusun teks fabel. Ya, pertama cari bahan. Cari bahannya tadi sudah saya jelaskan, bisa dari pengalaman orang lain, bisa dari pengalaman sendiri, bisa dari internet, bisa dari buku bacaan lainnya ya. Itu bahan. Baru yang kedua, buat kerangka. Kerangka cerita, artinya kerangka ini kan jadi acuan kita jika kita mengarang ya. Misalkan si semut si kepompong, kita kan tahu kerangka ceritanya nih. Dimulai dari pertama sekali bagaimana keadaan si semut dengan kepompong pada saat itu ya. Si semut mengejak si kepompong, nah kerangka sampai pada akhirnya nanti si semut itu bisa minta maaf kepada kepompong. Jadi kita berkerangka. Nah, kalau ibarat yang bangun rumah ya, kalau bangun rumah tentu tidak langsung membangun langsung jadi. Tunggu ya, nggak bagus jaringan. Nggak bagus jaringan ini. Nah, ibarat kalau kita membangun rumah ya, kita mulai dari pondasinya dulu, masuk ke tiang-tiangnya. Nah, begitu kalau kita mengarang, kerangkanya itu tiang-tiangnya ya. Nanti di situ kita bisa membangun yang menyusun temboknya ya sampai pada ke atapnya gitu. Nah, jadi mengarang juga kita buat kerangka, jadi acuan kita untuk desain ya. Jadi menyusun teks fabel ada berapa tadi ya? Satu ada mencari bahan, kemudian kerangka. Tadi ada sumber ya, sumber kerangka. Baru yang ketiga, setelah kita buat kerangkanya ya, baru buat tokoh ya. Kita tentukan tokohnya ya, tokohnya tentu dari binatang ya. 4, kita harus bisa menentukan ya dialog. Dalam cerita itu harus ada percakapan, harus ada dialog ya. Oke, baru tentukan latarnya ya. Latarnya ada 4 ya, ada 3 ya, waktu, suasana, dan tempat, waktu, dan suasana. Oke, iya betul. Nah itu yang kelima. Lalu keenamnya apa? Keenamnya kita harus bisa menentukan yang namanya nilai moral. Cuma nilai moralnya nanti kita tidak menuliskan, tetapi sifatnya gimana? Sifatnya adalah tersirat, ya, tersirat gitu ya, tersirat, tersirat di dalam teks. Tidak dituliskan, tapi melalui penjelasan dalam teks itu bisa kita ketahui, oh inilah pesan moralnya, ya. Atau sering disebutkan yang keenam ini adalah amanat, pesan ya, atau istilah lainnya ada pesan ya, pesan moral apa ya lah yang ada kalau ketika kita sudah baca. Nah baru yang terakhir ya, yaitu judul. Itu ada 7 ya, jadi judul. Nah, judul, tentukan judulnya ya. Lebih jelasnya nanti di bagan-bagan di halaman 248 ya, ada bagan di situ, perhatikan. Oke, udah ya, itu ya bahan pengalaman ya,
pengalaman. Jadi ada bagannya kan, pengalaman sehari-hari, garis besar, paragraf, orientasi, komplikasi, resolusi kode sampai pada judul. Oke, itu penjelasan untuk koda. Sebentar ya. Oke. Nah, itu tentang memerankan isi fabel. Oke. Nah, baru masuk ke penjelasan yang di atas itu kan, yang bagan-bagan itu kan, kalau latar kan ada tempat, waktu, suasana. Jadi kalau latarnya itu kita harus memilih sesuai dengan tingkat kemampuan kita sebagai pengarang. Begitu juga dengan cerita, harus bisa ada kita tonjolkan ada hal-hal yang keajaibannya dalam cerita tersebut. Nah, begitu juga dengan karakternya, dialognya, gerak-gerik percakapan, ya. Dihindari menggunakan pilihan kata yang memang berupa tafsir atau perkiraan yang membingung pembaca. Jadi kita harus mengarangnya ya lebih menarik dan orang menyukai cerita tersebut dengan memperhatikan ejaan-ejaan yang kita gunakan, mulai dari tanda baca, ya, pilihan-pilihan kata yang tepat, ya, kalimat yang lebih efektif, ya. Dan lebih jelasnya lagi kalau misalkan kita menggunakan alat peraga, ya, alat peraga apa, kalau misalkan gambar, media-media apa yang lainnya bisa mendukung, sehingga ketika kita bercerita pun itu sangat tertarik gitu ya, sangat menarik perhatian pembaca. Apalagi kalau misalkan kita bercerita kepada anak-anak, anak-anak kan suka fabel nih, ya. Jadi anak-anak kan tidak suka kalau hanya bercerita memecah saja, tapi kalau misalkan disertai dengan alat peraga, ya, medianya yang langsung dilihat walaupun tidak terlalu pas, ya, pasti mereka suka gitu, ya. Nah, jadi itu tentang memerankan isi fabel, ya, memerankan isi fabel. Jelas nanti, ya, kita harus, yang sebenarnya tiga intinya sih. Tiga intinya, pertama adalah tentukan tokohnya, latarnya di mana, dan dialog-dialog yang digunakan oleh tokoh. Karena melalui dialog itu kan bisa kita gambarkan apa? Bisa kita gambarkan sifat tokoh, ya. Karena pernah sebelumnya kita jelaskan kalau misalkan lukisan penggambaran tokoh, ya, lukisan penggambaran watak tokoh itu bisa melalui misalkan latar, bisa juga melalui mengenai percakapan, bisa melalui tentang, ya, adanya tindakan gitu, ya. Karena sebelumnya kita sudah pernah bahas itu. Penggambaran watak dalam tokoh fabel itu kan ada dua, ya, ada bisa secara analitik, ada bisa secara dramatik. Kalau analitik berarti itu langsung, kalau dramatik dia menggunakan misalkan melalui latar dulu, melalui berdasarkan latar dulu, ya. Gimana berdasarkan latar, pasti kita kan pemahaman tentang latar itu bagaimana, ini sudah jelaskan minggu lalu itu, ya. Percakapan, ya, dan begitu juga dengan tindakan-tindakan lainnya. Nah, itu tentang memerankan isi fabel. Ada pertanyaan? Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Ada? Hah? Ada kira-kira pertanyaan yang kurang jelas? Udah jelas ya? Perhatikan halaman 249. 249. Ya, 249. Nah, di situ kan ada fabel, teks fabel. Teks fabel. Tapi teks fabel tersebut sudah dirumpangkan atau rumpang. Rumpang, ya, udah diacak-acak, udah ini kan nggak belum lengkap gitu, ya, belum dilengkapi. Bisa kamu lengkapi di situ dengan menggunakan kata-kata sendiri dan
lihat, sesuaikan dengan teks sebelumnya dan selanjutnya. Oke, menurut kamu dulu dari cerita ini, kira-kira judulnya apa? Miss mulai dari Miss saja dulu ya. Kalau judulnya ini adalah, nah, judulnya ini adalah Kera yang Rakus. Itu judulnya ya. Kan sudah dikosongkan judulnya kan? Nah, Kera yang rakus. Nah, Miss itu menentukan judul ini di mana? Karena Miss lihat dari awal ya. Itu ya. Katanya ya dan kan kita lihat gini. Pada saat ditentukan siapa calon, ya kan bisa kita kenal dari percakapan mereka ya, antara macan, gajah, badak dan sebagainya ya. Itu dan di akhir cerita makanya ya, Kera yang Rakus ya, seperti itulah. Oke, langsung saja silakan lengkapi. Judulnya udah Miss buat. Nah, tinggal melengkapi kalimat atau paragrafnya yang sudah dirumpangkan itu ya, kira-kira di awal itu apa kita tutup buatnya. Oke, di halaman 249. Oke, silakan kerjakan. Oke, bisa kalian dengar? Bisa. 249 judulnya Kera yang Rakus. Yang lainnya lengkapi. Oke. Lengkapi di sini aja. Mana? Iya, dilengkapi yang titik-titik itu. Iya, dilengkapi. Oke. Di buku aja. Di buku. Nanti yang sudah dilengkapi dibacakan ya. Oke, silakan kerjakan. Mas beri waktu 2 menit. Kerjakan ya. 2 ya, 2 menit ya. 2 menit. Tidak lebih. Ini John Stephen inilah baru join. Udah? Udah? Udah selesai? Udah selesai. Belum, Miss. Baru bentar. Di pembukanya apa sih yang pas di situ? Pembuka. Apa? Dikosongkan, singa sang raja ditembak pemburu. Nah, apa yang cocok di situ? Hah? Gimana, kurang jelas? Sebuah hutan. Di sebuah hutan gitu ya? Iya. Di
Sebuah hutan. Oh, di sebuah hutan singa sang raja ditembak pemburu. Gitu ya? Zaki, udah Zaki? Halo Zaki, udah? Udah selesai? Belum ya? Belum.
Kenaikan kelas. Setelah meninggal dan memperhatikan. Memperhatikan. Setelah meninggal dan memperhatikan proses pembelajaran. Pembelajaran selama 1 tahun. Tahun serta rapat dengan guru. Menyatakan naik kelas. Menyatakan naik kelas. Ambil paling bawah, paling bawah. Ambil aja paling bawah. Bersih.
Oke, kita